Pemerintah punya kabar gembira bagi warga yang ingin berpergian dengan pesawat saat libur Natal dan Tahun Baru. Tiket pesawat diklaim bakal turun 10% saat libur akhir tahun. Pemerintah mengklaim harga tiket pesawat bakal turun 10% pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tiket pesawat bisa diturunkan dengan menekan sejumlah biaya. Ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%. 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan masyarakat kita yang ingin berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Namun menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, pengurangan biaya ke bandar udaraan dan bahan bakar untuk mengurangi harga tiket pesawat tak berlaku di semua bandara. Penerapannya hanya di 19 bandara utama, termasuk Soekarno-Hatta. Itu berlaku untuk 19 bandara utama, nanti listnya akan kami sampaikan. Pengurangan fuel surcharge, kemudian biaya-biaya lain yang ada di 19 bandara tersebut. Ya, itu termasuk. Jadi 19 bandara itu termasuk bandara-bandara besar, Soekarno-Hatta, kemudian Denpasar, ya. Ada 19 bandara. Itu semuanya termasuk bandara besar. Masyarakat menyambut baik rencana penurunan harga tiket pesawat. Harapannya, penurunan harga tiket tak hanya menjelang momen spesial liburan. Cukup merasa senang ya kayak dengan penurunan harga 10% yang bakal diterapin dari pemerintah, karena cukup membantu juga untuk harga menjelang, apalagi kan menjelang Natal dan Tahun Baru nih ya Kak. Ya perlahan dari 10%, nambahlah 15, 20, jadi 50, ya kalau bisa ya ada promo-promo lebih banyak lah. Gitu aja sih. Semoga harapannya nggak cuma di momen spesial aja, tapi konsisten sampai selamanya kalau bisa. Dan pajaknya 10% udah lumayan ya, sangat turun gitu dibanding sebelumnya. Jadi ya semoga kebijakan ini nggak cuma di momen spesial aja, tapi secara konsisten di tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, ada sejumlah komponen yang jadi penentu harga tiket pesawat. Kami ambil contoh, rute Cengkareng-Surabaya dengan kapasitas penumpang 180 kursi. Komponen terbesarnya adalah aftur atau bahan bakar mencapai 35% dari harga tiket. Lalu ada gaji teknisi sebesar 14% dan biaya overhaul dan perbaikan pesawat mencapai 16%. Masih ada biaya-biaya lain seperti gaji dan tunjangan awak pesawat, biaya bandara hingga laba bersih dari pendapatan atau penjualan. Komponen ini persentasenya bisa berbeda, tergantung kebijakan masing-masing maskapai dan rute penerbangan. Sementara tarif batas atas tiket pesawat ditentukan oleh tarif jarak penerbangan. Sementara batas bawah ditentukan sebesar 35% dari batas atas. DPR mengapresiasi pemerintah menurunkan harga tiket pesawat saat libur akhir tahun, namun mendorong pemerintah bisa mengkaji penurunan harga tiket secara permanen. Nah, karena itu saya mendorong sebagai Wakil Ketua Komisi 5 supaya pemerintah terus mengkaji, mencari skema bagaimana supaya tiket ini bisa diturunkan secara permanen. Salah satu yang paling mungkin adalah pemerintah menghapus biaya PPN dan lalu ditanggung oleh pemerintah. Menurut pengamat penerbangan Gary Suyatman, rencana penurunan harga tiket pesawat saat momen high season atau liburan tak masuk akal. Ya agak lucu aja gitu, peak season di mana seharusnya demand tinggi, harga bisa naik, maskapai bisa ngambil keuntungan, malah diminta turun. Ini melawan logika supply and demand ini. Jadi tanda tanya, dan juga sebenarnya peraturan Menteri Perhubungannya atau keputusan Menteri Perhubungannya belum keluar. Ya, nanti finalnya apa, bagaimana, itu tidak segampang dibilang turun 10%. Menurut Menko AHY, penurunan harga tiket saat libur akhir tahun berlaku untuk penerbangan domestik. Harapannya, penurunan harga bakal membantu masyarakat yang ingin berlibur serta menggerakkan sektor ekonomi kreatif.
Tim Liputan Kompas TV.